wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Masuk semua? Masuk. Baiklah, di sini kita meneruskan pelajaran yang kemarin. Hari ini kita belajar tentang pengertian teks deskripsi, ciri, struktur, jenis, dan contoh konsep pembelajaran. Yaitu pengertian teks deskripsi berdasarkan KBBI. Tahu kan KBBI apa itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, kata deskripsi memiliki kata lain deskriptif, yang artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi, yang dimaksud teks deskripsi adalah pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Hal ini bisa berupa benda maupun makhluk hidup ya, tentunya, supaya kita bisa memaparkan suatu hal dengan jelas. Kita butuh betul-betul dari hal yang ingin dijelaskan dalam teks tersebut. Nah, di sini kita mempunyai tujuan. Apa sih tujuannya teks deskripsi itu? Ini. Teks deskripsi adalah menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraian. Jadi anak-anak, misalkan kalau kita mau membuat teks deskripsi, itu kita harus detail ya, harus detail sedetail mungkin. Di sini, yang pertama, berdasarkan tujuan teks deskripsi, karena terdiri untuk menggambarkan atau melukiskan semua serinci dan sejelas mungkin mengenai suatu objek itu tadi, suasana dan perasaan. Maka teks ini harus dibuat agar pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, berdasarkan objek yang dideskripsikan, objek yang dibahas pada teks deskripsi bersifat khusus. Dengan kata lain tersebut personal atau individual. Dan yang ketiga, berdasarkan isi teks deskripsi, harus menggambarkan secara rinci, jelas, dan lengkap objek yang dijelaskan. Itu ya, isinya, isi teks deskripsi tadi harus menggambarkan secara rinci, secara jelas, dan lengkap objek yang dijelaskan. Terus struktur teks deskripsi, sama seperti teks lainnya, teks ini juga memiliki struktur penulis. Struktur teks deskripsi terdiri dari judul, kalimat, topik, deskripsi, dan simpulan. Mari kita bahas, anak-anak, kita bahas tentang satu persatu ya. Yang pertama, judul. Yang kedua, kalimat topik. Dan yang ketiga, deskripsi. Yang keempat, kesimpulan. Nah, di sini judul dimulai dari judul yang bertujuan untuk menggambarkan isi teks. Contoh, kayak judul teks di atas ini karena judul teksnya itu adalah sekolahku. Misalkan contohnya sekolahku. Otomatis isi teksnya menggambarkan tentang suasana di sekolah ya, seperti itu. Misalkan, oh sekolahku bagus, sekolahku bersih, misalkan seperti itu. Jadi harus dia tuh tahu tentang judulnya. Oh judulnya misalkan seperti ini, berarti isinya tentang menggambarkan tentang di lingkungan sekolah. Dan yang kedua, kalimat topik. Nah, kalimat topik yang berisi kalimat pembuka mengenai hal yang akan dijelaskan. Itu ya, kalimat topik mengenai hal yang akan dijelaskan. Dan ketiga, deskripsi. Deskripsi beda ya dengan kalimat topik. Beda dengan kalimat topik ya. Deskripsi ini berisi beberapa kalimat yang menjelaskan lebih detail. Bedanya itu, kalau deskripsi lebih detail, kalau kalimat topik ini membuka mengenai hal yang dijelaskan saja. Dan yang keempat, kesimpulan. Untuk teks deskripsi yang terakhir adalah kesimpulan yang merupakan bagian penutup teksnya. Di sini ada beberapa contoh-contoh teks deskripsi ya. Jadi siapa yang mau menjelaskan atau membacakan tentang contoh teks deskripsi? Baik, Nabila silakan.
yang cukup lebat. Ruang kelas sekolahku cukup besar. Semua lantai ruangan menggunakan keramik. Dinding kelasnya berwarna kuning, warna cat pintu dan jendelanya berwarna hijau. Itulah gambaran mengenai sekolahku. Sekolahku yang bersih membuat aku dan teman-temanku lebih semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.